Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulullahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, saudara dan saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga kita bersama-sama berkumpul untuk belajar, untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang dia keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia jalan menuju ke surga. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita hidup di akhir zaman, hidup yang mana kita semakin jauh dari kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin dekat yaitu dengan hari kiamat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza iqtaraba zaman yani rufi'a bihal ilm wa kasurat fihal jahal. Jika dekat dengan hari kiamat, ilmu ini akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Para ulama banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasurat fihal jahal, dan kebodohan itu akan muncul di mana-mana. Ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, yang mana beliau juga mengatakan bahwasanya orang yang hidup di hari kiamat nanti adalah orang yang paling jelek keadaannya, yang paling buruk keadaannya. Kita semakin hari kita disibukkan dengan banyak urusan dunia. Kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fitnah-fitnah yang dia itu menggerogoti kaum muslimin. Ya, fitnah apa saja, entah itu fitnah wanita, fitnah internet, ya, fitnah HP, ya, fitnah harta maupun yang lain-lainnya. Maka tidak ada obat untuk kita bisa terhindar dari fitnah itu, melainkan kita sibuk dengan belajar, sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mentadabburi makna-maknanya, serta kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semuanya kecuali apa? Kita sibuk dengan belajar, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sibuk melakukan amalan yang saleh. Kita tidak ikut campur dan tidak terjun ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Maka ini ayyuhal ikhwatu wal akhwat, azinallahu wa iyyakum, tidak ada kata bosan kita belajar. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana beliau banyak meriwayatkan hadis, ya, ribuan hadis yang beliau riwayatkan, tetapi beliau meninggal dunia dalam keadaan belajar, ya, dalam keadaan beliau membaca sebuah kitab,
Ini menunjukkan bagaimana kalau kita hidup di dunia ini, yang mana kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Maka bagaimana kita berusaha semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita yaitu akhir hayat yang husnul khatimah. Kemudian yang selanjutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang kehidupan dan juga akhlak serta kepribadian maupun sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita semuanya kaum muslimin meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak-haknya beliau dan kewajiban-kewajiban kita adalah hendaknya kita mencontoh apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan sesuatu yang ada pada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, tidak ada keraguan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bih. Maka barang siapa itu bermimpi melihat aku, ya, bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu adalah benar. Ya. Selama dia itu tidak mengaku-ngaku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna syaitana la yatamassalu bih. Karena syaitan tidak mampu, ya, untuk menyerupai aku di dalam mimpi seorang manusia. Ya, tidak mampu syaitan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kalau ada orang ya dia mengaku sebagai wali, mengaku sebagai orang yang soleh, ya, dan yang lainnya, kalau dia mengaku ya telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, mari kita tanya, bagaimana ciri-ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jika cirinya itu tidak sama dengan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu telah berdusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang dia itu berdusta atas namaku, maka dia itu layak mendapatkan satu tempat di dalam neraka. Ya. Karena apa? Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dia itu mengaku sebagai orang pintar, mengaku sebagai yaitu kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau turun menurun dari keluarganya. Ya, mengaku pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi maupun yang lainnya. Maka kita tanya, bagaimana dengan ciri-ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya insyaallah taala kita akan baca beberapa hadis-hadis pada setiap babnya yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Kalau kita di Ma'had Al-Furqan, ya, di Gresik Jawa Timur, kita mengkaji kitab ini dari awal bab, ya, dari sampul sampai dengan akhir. Itu setiap pekan sampai sekarang pun sudah hampir 3 tahun enggak selesai, enggak habis, ya. Karena yang kita ajarkan adalah para santri, ya, maupun adalah kajian umum, tetapi kita membahas lebih detail, ya, membahas dari permakna, kemudian khilaf-khilaf dari para ulama, ya, perselisihan dari para ulama. Tetapi insyaallah taala kalau kita buat kajian umum, ya, kita maksimalkan dengan waktu yang ada sehingga kita bisa mengambil beberapa hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena apa? Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ketika mengumpulkan hadis, ya, di dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan juga ada hadis-hadis yang dhaif, ya, dan juga ada hadis-hadis yang dhaif yang menjelaskan tentang kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena waktu yang singkat, insyaallah taala untuk yang di Jogja ini kami pilihkan hadis-hadis yang sahih saja, kemudian kita artikan, kemudian kita ambil sedikit syarahnya dan kita ambil beberapa faedah-faedah, ya. Tidak terlalu panjang lebar sehingga insyaallah taala dengan waktu yang singkat kita bisa cepat menyelesaikan kitab ini. Pada sebulan yang lalu sudah kita jelaskan tentang muqaddimah, ya, pembukaan tentang pentingnya kita memahami dan juga mengetahui tentang kepribadian maupun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah kita jelaskan juga bagaimana metode-metode Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ketika beliau menyusun kitab ini. Dan alhamdulillah juga sudah kita baca hadis yang pertama tentang babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalimat al-khalqi, ya, kha, lam dan kaf, kalau kita dirubah harokatnya menjadi khuluqi itu berbeda dengan khalqi, ya. Kalau khalqi yaitu apa? Sifat badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khuluqi adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita belajar dengan bahasa Arab yang benar. Salah harokat saja itu bisa merubah makna, ya. Salah harokat saja itu bisa memiliki makna yang lain walaupun hurufnya adalah sama, ya. Maka perlu kita banyak belajar dengan bahasa Arab. Maka salah ketika orang yang dia itu mengatakan bahwasanya ciri-ciri dari terorisme maupun radikalisme adalah orang-orang yang dia itu belajar bahasa Arab. Maka kita balik sebaliknya, ya, kita balik. Maka orang-orang yang pengen tahu agama Islam yang benar, pengen tahu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen tahu kesempurnaan ajaran Islam ini, maka hendaknya dia itu belajar bahasa Arab sehingga dia tahu dengan Al-Qur'an, ya, sehingga dia tahu dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aib seorang muslim, ya, ketika dia itu mengaku sebagai seorang Islam, dia itu tidak mau belajar dengan bahasa Arab. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Menggunakan bahasa Arab, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an, ya. Dalam surat yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan ya Muhammad Iqra. Maka beliau mengatakan ma ana biqari, ya. Malaikat Jibril mengatakan wahai Muhammad bacalah. Maka beliau menjawab ma ana biqari, aku tidak mampu untuk membaca. Karena beliau adalah orang yang ummi, ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, ya. Hadis yang pertama sudah kita baca dan insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala nomor 1754 dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga oleh Al-Imam Muslim. Yang mana beliau mengatakan an Anas ibnu Malik, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala, yang mana beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang sedang-sedang, ya, yang sedang, yang tengah-tengah. Laisa bit tawili wala bil qasir, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek, ya. Hasanal jismi, yang mana postur tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah bagus, ya. Wa kana sa'ruhu laisa bija'din wala sabitin,
yang mana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting dan tidaklah terlalu lurus. Ya. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu keriting dan tidaklah terlalu lurus. Asmarul laun, yang mana kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kuning ke agak coklat-coklatan, ya. Kuning agak coklat-coklatan. Idza masa yatakaffa'u, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak, ya, beliau berjalan dengan lurus. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ya, beliau adalah salah satu dosen pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga beliau adalah pengisi di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan bahwasanya tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annallaha subhanahu wa ta'ala manna alaihi bijismin mu'tadilin fil khalqi mutanasikil a'dha'i, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh yang tengah-tengah, ya, dengan tubuh yang sempurna, dengan tubuh yang paling baik. Fajismuhu sallallahu alaihi wasallam hasanan wa a'dha'uhu mutanasikatun, dan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tubuh yang bagus, ya, dan juga anggota badannya yang kuat, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana khuluquhu khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwar, ya. Bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk tubuh yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa atammiha wa ajma'aha lil mahasini ad-dallatu ala kamalihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan-kumpulan, yaitu apa? Keutamaan-keutamaan yang menjadikan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tubuh yang paling sempurna. Karena apa? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya tinggi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek, ya, sedang-sedang saja. Dan juga apa? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting dan tidaklah terlalu lurus, ya, tengah-tengah, ya. Dan juga kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu putih dan tidaklah terlalu coklat, ya. Tetapi apa? Kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah di antara itu. Bahkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika meninggal dunia, dan juga jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia adalah apa? Jenggot atau rambutnya yang tidak banyak beruban, ya. Tidak lebih dari yaitu 10, ya, uban yang ada pada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada rambutnya beliau. Ini menunjukkan walaupun beliau meninggal dunia, ya, dalam umur lebih dari 60 tahun, ya, lebih dari 60 tahun, tetapi apa? Tidak banyak uban yang ada pada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Entah itu rambut yang di kepala maupun di jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Ini hadis juga memiliki makna yang sama, ya. Memiliki makna yang semisal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3551 dan juga Imam Muslim nomor 2337. Sami'tul Barra ibnu Azib, aku pernah mendengar, yaitu Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki yang sedang-sedang saja dari segi apa? Tingginya. Ba'ida ma bainal mankibai, bahwasanya bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahu yang bidang, ya, tidak terlalu bungkuk. Azimal jummah, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rambut yang tebal, ya, beliau memiliki rambut yang lebat.
ila sahmati udhunaihi, sampai ke telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke daun telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi khullatun hamra, beliau juga memiliki pakaian yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, aku tidak pernah melihat seseorang yang itu lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, pada hadis ini menunjukkan adalah hadis menjelaskan tentang hadis yang sebelumnya juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, Kemudian azimal jummati ila sahmati adunaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang lebat, rambut yang tebal, yang lebat, sampai dengan kedua telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini bahwasanya rambut itu dari segi panjangnya itu ada 4 jenis, menurut orang Arab, Menurut ahli bahasa Arab, bahwasanya rambut itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-wafrah. Apa itu al-wafrah? Ma nazala ila sahmatil udhun, rambut jika itu panjangnya melebihi dari telinga, lebih agak gondrong di bawah telinga, maka orang Arab menyebutkan dengan al-wafrah. Adapun al-limmah, al-limmah dijelaskan di sini, ma jawaza sahmatul udhun sawa'un wasala ilal mankibaini aula, adalah rambut yang dia itu melebihi telinga sampai dengan bahu, maka orang Arab menyebut dengan al-limmah, Adapun al-jummah ma darabal mankibain, adalah suatu rambut yang dia itu mencapai dengan bahunya, sampai dengan bahu, maka di situ disebut dengan al-jummah. Kemudian di sini azimal jummah, adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang itu boleh-boleh saja mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini para ulama mengembalikan kepada suatu uruf, keadaan. Kalau orang di negara di negara kita, orang yang dia itu rambutnya panjang laki-laki, maka kadang-kadang orang berpikir itu adalah orang yang tidak benar, yang laki-laki, itu adalah orang yang tidak benar. Mungkin entah dia itu preman, entah itu dia itu yang orang yang melakukan kejahatan dengan rambut yang panjang, Makanya sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia itu berpakaian yang rapi, berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang bagus, Jangan sampai kita itu beranggapan memanjangkan rambut mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Kita meninggalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Maunya rambutnya yang panjang tetapi jenggotnya dicukur, Maunya rambutnya yang panjang tetapi dia itu isbal. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjelaskan bahwasanya kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memanjangkan rambutnya sampai dengan bahunya beliau. Tetapi ini kembali kepada urufnya di suatu negara atau di suatu daerah. Jika hal itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak terbiasa, maka hendaknya kita yaitu mencari sesuatu yang lebih baik, karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala juga memotong rambutnya, kadang-kala juga memanjangkannya. Tayyib, hadis yang selanjutnya juga hadis yang sahih, Anil Barra ibnu Azib qala ma ra'aitu min dilimmatin fi khullatin hamra aksana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku tidak pernah melihat suatu rambut
yang dia itu lebih bagus daripada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana beliau memiliki rambut yang panjang, ya. Makanya para ulama tadi menyebutkan bahwasanya ada al-wafrah, ada al-limah, ada al-jummah, ya. Pada hadis yang pertama tadi apa? Berbunyi apa? Al-jummah. Sedangkan hadis yang selanjutnya berbunyi apa? Al-limah. Ya, kadangkala rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai bahu, kadangkala panjangnya mencapai telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fi khullatin hamra, yang mana beliau juga memakai baju yang berwarna merah. Aksana min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih baik melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Lahu sa'run yadribu mankibaihi, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang mencapai kepada kedua bahunya. Ba'idu ma bainal mankibain, ya, yang mana kedua bahunya itu adalah bahu yang bidang, ya, bahu yang bidang. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek, ya, tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek, ya. Adapun baju merah di sini yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan baju merah yang murni, tetapi masih ada dengan warna-warna yang lainnya. Kenapa? Dalam hadis yang lainnya beliau menjelaskan bahwasanya apa? Tidak halal bagi seorang laki-laki ketika dia itu memakai pakaian, maka apa? Memakai pakaian yang berwarna merah polos. Maka hal ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi karena yang beliau pakai adalah dominan berwarna merah, makanya apa dalam hadis ini disebutkan sebagai khullatun hamra, ya, bukan warna yang lainnya, karena warna dominan adalah warna merah, tetapi masih ada warna-warna yang lainnya. Tayyib, hadis yang selanjutnya juga adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang kelima adalah hadis yang sahih. An Ali bin Abi Thalib, bersumber dari Ali ibnu Abi Thalib, ya. Qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir, ya. Hadis-hadis ini semisal memiliki makna yang mirip, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu pendek. Sya'nu al-kaffaini wal qadamaini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki telapak tangan yang tebal, ya, dan juga memiliki telapak kaki yang tebal, ya. Zahmur ra'si, yang mana kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala yang besar, memiliki yaitu tengkorak yang besar. Zahmul kardesain, yang mana tulang kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tulang kepala yang keras, ya. Tawilul masyrubati, yang mana rambut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebat, ya. Beliau memiliki rambut dada yang lebat. Idza masa takaffa'a takaffuan, ya. Idza masa takaffa'a takaffuan, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tegak yang lurus, ya. Ka'annama yanhattu min sababin, ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik atau turun dari tempat yang rendah, ya, naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tegak. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang semisal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum, yaitu apa, beliau ada maupun sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Makanya apa, aku tidak pernah melihat orang yang semisal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini semuanya hadis-hadis yang ada memiliki makna yang sama. Makanya kami tidak banyak menjelaskan karena semuanya memiliki makna-makna yang semisal. Hadis yang ketujuh, hadis yang panjang ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis yang ketujuh adalah hadis yang dhaif, tidak perlu kita baca. Kemudian yang hadis yang ke-8 juga adalah hadis yang dhaif, ya. Bahkan para ulama menyebutkan dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, ya. Ini juga hadis yang panjang, banyak potongan-potongannya, ya.
Tetapi para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu taala dan juga imam-imam yang lainnya, ya. Tetapi di sini Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tetap memasukkan hadis ini. Kenapa? Agar kita itu bisa tahu mana hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kepribadiannya maupun sifat bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang bukan, ya, maupun hadis-hadis yang dhaif. Taib selanjutnya adalah hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-9 adalah hadis yang sahih. Sami'tu Jabir ibnu Samurah. Aku pernah mendengar Jabir ibnu Samurah, ya, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fammi. Bahwasanya mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mulut yang lebar. Ya. Askalal aini, matanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata yang bagus, ya, mata yang lebar juga. Manhusul akibi, adapun tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tumit yang tipis, ya, tumis yang tipis. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, ya, beliau adalah Syu'bah ibnu Jami', ya, ibnul Warad. Qultu li Simakin, aku bertanya kepada Simak, ma huwa dhali'ul fammi, apa itu pengertian dari dhali'ul fammi, ya. Qala azimul fammi, bahwasanya bentuk mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk mulut yang tebal, ya, bentuk mulut yang tebal. Qultu ma askalul ain, apa itu makna askalul ain? Beliau mengatakan tawilu syikil ain, yang mana belahan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebar, ya, pelopak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang tebal. Qultu, kemudian aku bertanya, ma manhusul akibi, apa itu manhusul akibi? Qala qalilu lahmil akibi, bahwasanya apa, daging yang ada pada tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat sedikit sekali. Maknanya apa? Tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tipis. Taib. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala tentang sifat yang pertama adalah dhali al-fammi. Hadhihi sifati marrat fil hadisi handal mutaqaddim wal ma'na anna fammuhu sallallahu alaihi wasallam laisa sahiran dayyikan. Bahwasanya mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mulut yang kecil dan mungil. Wa innama huwa azimun, tetapi mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mulut yang lebar. Kama fassarahu Simak li Syu'bah rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan oleh yaitu Simak yang sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya. Simak itu adalah merupakan perawi hadis tabaqat yang ketiga, generasi yang ketiga, ya. Kemudian adapun makna askalul ain, ya. Qultu li Simakin ma askalul ain, apa yang dimaksud dengan askalul ain? Qala tawilu syikil ain, ya, bahwasanya yaitu apa, matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelopak matanya adalah kelopak mata yang lebar, ya. Kemudian wa hadzal ma'na huwa alladhi dzakarahu jami'u ashabil harib anna syuklah al-khumratu fi bayadil ain. Sebagian para ulama menyebutkan makna syuklah bahwasanya apa, matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata yang merah, ya, adalah mata yang merah. Taib. Adapun makna manhusal akibi, bahwasanya apa, tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tumit yang tipis, ya. Qalilul lahmil akib, bahwasanya apa, daging yang tumbuh di tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daging yang tebal.